Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia Putri dengan NIM 221370063 dari Prodi Teknik Pertambangan NK. Berasal dari survei pemetaan sesi 0077 kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Rizky Amalia Putri, Afrima Maitisha, Riandika Akbar, dan Fatan Aulia Saktian. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kita yang berjudul mengukur garis lurus di antara dua bangunan. Baik, sebelum memulai praktikum, ada baiknya kita mengetahui apa tujuan dari praktikum tersebut dilaksanakan. Pada praktikum kali ini, tujuannya adalah yang pertama, mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada satu garis lurus di lapangan yang ada hambatan dari ujung ke ujungnya. Dan yang kedua, mahasiswa terampil menempatkan titik pada satu garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah-tengah. Baik, kita masuk kepada teori dasar dari praktikum ini. Bagian terpenting dalam ilmu ukur tanah adalah membuat garis lurus di lapangan. Garis lurus yang terdapat di antara dua bangunan tidak dapat ditentukan langsung dengan cara membidik garis tersebut, dikarenakan terhalang oleh bangunan tersebut. Maka dari itu, diperlukan garis pembantu atau titik lain sebagai pembantu untuk membuat garis tersebut menjadi lurus. Di lapangan, titik tersebut dapat dinyatakan dengan nyalon ataupun pen ukur. Dalam ilmu ukur tanah, ada beberapa macam pengukuran. Yang pertama, membuat garis lurus di antara dua titik. Di dalam pembuatannya harus diketahui kedua titik ujungnya terlebih dahulu. Yang kedua, membuat garis lurus dengan cara memperpanjang garis di lapangan. Caranya adalah dengan memperpanjang dua titik di belakang garis utama, sehingga akan membentuk perpanjangan garis yang sama lurusnya. Yang ketiga, membuat garis persilangan yang saling tegak lurus di lapangan, dan ditentukan dahulu garis yang akan disilangkan. Dan yang terakhir, membuat garis lurus di antara dua bangunan. Untuk membuat garis ini, harus ditentukan dahulu titik sembarang yang akan menjadi garis pembantu untuk membuat garis lurus di antara dua bangunan tersebut. Misalkan kita akan membuat garis lurus dengan titik P dan Q sebagai ujungnya. Dalam membuat garis ini, titik P dan Q berada di antara dua bangunan. Maka dari itu diperlukan titik AB atau titik pembantu sebagai penanda untuk membuat garis lurus pada salah satu titiknya. Untuk menentukan titik P dan Q atau panjang dari PQ tersebut digunakan rumus A4 A aksen A aksen sampai P ditambah A aksen sampai B ditambah B aksen sampai Q. Baik, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama adalah yalon sebanyak 4 buah, pita ukur sebanyak 1 buah, pen ukur sebanyak 4 buah, kompas sebanyak 1 buah, alat tulis dan buku tulis, rompi keselamatan, dan juga helm safety. Adapun keselamatan kerja dari praktikum ini adalah yang pertama, menggunakan helm keselamatan untuk melindungi kepala, yang kedua menggunakan sepatu, yang ketiga menggunakan rompi sebagai identitas, yang keempat memastikan jumlah alat yang digunakan, dan yang kelima adalah menghindari kehilangan alat atau alat rusak. Baik, kita masuk kepada langkah kerja dari praktikum kali ini. Yang pertama adalah persiapan. Persiapkan bahan dan alat yang akan digunakan. Dan yang kedua, buat bon alat dan tanda tangani, lalu serahkan kepada dosen yang mengajar. Yang ketiga, melihat cuaca. Yang keempat, pergi ke lokasi praktikum. Selanjutnya adalah menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan dari ujung ke ujung. Caranya, yang pertama, dirikan yalon pada titik P dan Q dengan jarak kurang lebih 10,17 meter. Yang kedua, orang lain memegang yalon dan ditancapkan di titik A, membidik ke titik Q, dan orang lainnya menancapkan yalon di titik B, membidik kepada titik P, sampai yalon A dan B segaris. Langkah yang ketiga adalah A membidik ke titik Q, yalon B digeser sehingga yalon A, B, dan Q sejajar. Dan yang terakhir, ulangi langkah ketiga tersebut sampai yalon atau titik P, A, B, dan Q berada dalam satu garis lurus. Dari praktikum kemarin, saya mendapatkan data panjang P sampai Q adalah 10,17 meter, dan saya menggunakan skala 1/100. Dan artinya gambar P
panjang P dan Q digambar adalah sebesar 10,17 cm. Baiklah, kesimpulan dari praktikum yang kita laksanakan pada minggu ini adalah yang pertama, untuk mengukur garis lurus di antara dua bangunan diperlukan titik pembantu. Yang kedua, titik bantu untuk membuat garis lurus bisa diletakkan atau ditentukan dengan cara sembarangan yang masing-masingnya berada di sudut bangunan. Yang ketiga, kesulitan yang kami peroleh dari kelompok kami adalah keterbatasan kemampuan dalam menggunakan kompas dan juga kesulitan untuk menentukan apakah titik sudah berada pada satu garis lurus atau belum. Baik, sekian video mengenai praktikum kita pada minggu hari ini dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.